menayangkan serial film tentang kehidupan Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Video pertama kami tentang paman beliau, Hazrat Hamzah Puntu Anha. Oh, Hamzah, jalani dengan perlahan, karena setiap langkahmu, meskipun takut mati. Nabi Muhammad SAW, pemburu singa padang pasir. Prajurit kuat Badar, pemimpin para syuhada, sahabat yang membuat musyrik takut padanya. Pahlawan sejati yang dikenal di surga sebagai singa Allah. Hazrat Hamzah radhiyallahu anhu, seperti keponakannya, Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga melanjutkan pencariannya jauh dari orang-orang, bukan di gua, tapi di padang pasir. Berpikir di malam hari, tak lama, keduanya akan menemukan Allah. Sebelum memulai perjalanan ini, kami mohon dukungan Anda. Bantu kami menyebarkan kisah ini ke seluruh dunia. Video ini, berikan komentar dan langganan channel kami. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saat jahiliyah, Hamzah pernah berburu di pegunungan. Saat ia bersiap menembakkan anak panah ke rusa, rusa itu berbicara. "Oh, Hamzah, alih-alih menembakku, lebih baik jika Anda menembak mereka yang ingin membunuh keponakan Anda." Cerita tentang Hazrat Hamzah tidak mudah diceritakan. Mendeskripsikan Hazrat Hamzah yang kita cintai akan sangat sulit. Semoga Allah memberi kita semua kemampuan untuk benar-benar memahaminya. Dengan hati kita, ikuti jalannya sebaik mungkin. Semoga ia menjadi sarana kebangkitan umat Islam. Lagi-lagi setelah ia menjadi Muslim, Islam tetap kuat dan kembali bangkit. Semoga agama ini bangkit bersama mereka yang membawa semangatnya. Hazrat Hamzah lahir di Makkah pada tahun ke-570, bernama Binte Wuhayb. Hazrat Aminah, Nabi kita, diasuh oleh budak Abu Lahab, Suwaibah, saudara susu dari Nabi kita. Menjadi teman dekat sejak kecil hingga dewasa. Menerima Islam tahun sejak Nabi kita Alaihi Wasallam menerima wahyu. Yang tak bisa terima kebangkitan Islam. Segala trik untuk membuat para pengikutnya menyerah. Melihat orang-orang terpercaya mereka, semakin mereka marah. Dalam lingkaran iman, mereka marah. Tetap bisa mengubah Nabi. Doa agar Allah menjauhkan Nabi Muhammad dari jalannya. Ikutinya langkah demi langkah. Berbagai tekanan dan bentuk penyiksaan padanya. 6 kenabiannya. Dekat Gunung Safa, para pemimpin musyrik kesempatan untuk menyakiti Nabi Alaihi Wasallam bersama Adrur bin Hamra dan Ibnu Alas berhadapan dengannya, melemparkan makian padanya. Henti di situ. Lemparkan kotoran ke kepala dan tubuhnya yang diberkati. Bahkan sampai menendang lehernya. Sisanya sekuat tenaga, mereka pergi. Muhammad SAW, sayang dan kesabaran. Menjawab, lalu pulang. Jahal dan pasukannya pergi ke musyrik yang berkumpul di sekitar Ka'bah. Itu Abdullah bin Judan menyaksikan kejadian itu. Penghinaan Abu Jahal. Itu Nabi Muhammad SAW. Hamzah yang sedang berburu dengan pedang di sisinya dan busur di lehernya. Ia biasanya melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Pertemuan Quraisy. Bentar lalu, pulanglah. Setelah berburu, ia menuju ke Ka'bah. Pelayan yang menyaksikan semuanya
Itu, penuh dengan kemarahan dan emosi, berkata, Umar, lihat apa yang Abu Jahal dan pasukannya lakukan pada keponakanmu Muhammad. Kamu pasti sangat marah dan sanggup menanggungnya. Tak terguncang pada saat itu. Pelayan melanjutkan. Apa yang mereka lakukan padanya? Tempat di mana mereka menyiksa dia. Kata, mereka menemukannya duduk tepat di sana. Siksa, menghina, lalu pergi. Bertanya, apakah kamu melihat ini dengan mata sendiri? Menjawab, ya, melihatnya. Segera berjalan cepat ke arah Ka'bah. Adalah salah satu prajurit paling gagah berani. Quraisy yang paling dihormati. Ini siap menjadi pedang keadilan. Penindasan. Kita bertemu, Abu Jahal. Kabar. Langsung menuju pertemuan Quraisy. Jahal dan pasukannya berada. Sanggup melihat penderitaan keponakannya. Pada Abu Jahal tak terkendali. Dia belum Muslim. Bahwa Nabi saudaranya membuatnya tak bisa menahan kemarahan. Ragu. Busurnya dan pukul kepala Abu Jahal dengan keras. Tersandung dan jatuh ke tanah. Parah terluka. Melihat Hazrat Hamzah berdiri gagah seperti singa. Setelah meredakan kemarahannya. Menyatakan, orang yang menghina dan mengutuk keponakanku, saya juga beragama seperti dia. Kan, apa yang dia katakan, jika Anda memiliki kekuatan. Aku seperti yang kamu lakukan padanya. Tercengang dengan jawaban tak terduga itu. Oleh kekuatan di depannya. Dia membela diri dengan mengatakan, dia telah menyakiti kami. Dewa kami. Ajaran leluhur dan memilih jalan baru. Memotong pembicaraannya. Tak sanggup menoleransi kata-katanya. Kini dibakar oleh semangat baru iman. Di hadapan para pemimpin Quraisy, mengumumkan, antara kalian yang tidak berakal, menyembah dewa selain Allah, berlutut di depan patung-patung mati, secara terbuka mengucapkan imannya. Saksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Wassalam adalah utusannya. Tak sanggup menahan kata-kata ini. Bangkit membela, berkata, Hamzah, Anda telah meninggalkan agama leluhur Anda. Hanya jika saya meninggalkannya, Muhammad SAW adalah kebenaran, demi Allah. Meninggalkannya, jika kamu setia pada janjimu. Dan coba hentikan saya. Dengan tekad dan ketegasan seperti itu. Punya kata lagi. Berbalik pada pasukannya dan berkata, Umar sendirian, apa yang dia lakukan? Saya pantas mendapatkannya. Bukan kata-kata jahat terhadap keponakannya. Dan ini untuk menarik Hazrat Hamzah menjauh dari Nabi SAW kembali ke sisinya. Pergi seperti komandan yang menang, pulang dari pertempuran. Di sepanjang jalan, berbisik keraguan di hatinya. Pemimpin Quraisy yang mulia sudah mengikuti, berpaling dari ajaran leluhurnya, meninggalkan agama, mau hidup dan mati demi ini. Ini benar-benar pilihan yang tepat, kasih keraguannya. Pergi ke Ka'bah dan berdoa kepada Tuhannya, Allah, yang kuambil ini adalah kebenaran. Dan hatiku padanya, dan hilangkan keraguanku, atau tunjukkan jalanku, akan membimbingku. Dia tidur. Menemui Nabi Muhammad SAW, ia menceritakan semua yang terjadi. Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia sehat dan mengajarkan tentang Islam, siksa neraka dan nikmat surga. Dengar kata-kata berkat ini, rasa hatinya terang benderang.
Setan hilang oleh kebahagiaan dan semangat mengucapkan keimanannya. Keponakanku, saksi bahwa engkau benar. Ajarilah saya agama Anda secara detail. Semua prinsip agama yang benar. Semangat padanya dengan kata-kata dukungan. Islam oleh pamannya membuatnya sangat bahagia. Kekuatan besar bagi para mukmin. Lagi bisa menyiksa Muslim seperti sebelumnya. Bisa meninggalkan beberapa penyiksaan mereka. Syirik jatuh. Jurid gagah bergabung dengan barisan orang-orang beriman. Turan Ibnu Abbas. 22, Surat Al-An'am diturunkan tentang Hazrat Hamzah. Orang yang sudah mati dan kami hidupkan. Cahaya untuk berjalan di antara orang-orang. Di mereka yang dalam kegelapan total, takkan pernah keluar darinya. Membuat perbuatan orang-orang kafir tampak menarik bagi mereka. 1, 22. Ini, dan diberi cahaya, merujuk pada Hazrat Hamzah. Perangkap dalam kegelapan adalah Abu Jahal. Jumlah Muslim masih sangat sedikit. Iman Islam oleh pejuang hebat tersebut. Iman menemukan sumber dukungan yang kuat. Iman Islam tak lagi peduli dengan statusnya sebagai paman atau pemimpin. Itu, ia menjadi pejuang setia. Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13, kenabian, utusan Allah SAW, bermigrasi ke Madinah dalam kelompok-kelompok. Pemburu singa yang gagah kan Madinah, meninggalkan istrinya, Umayyah dan putrinya Umamah di Makkah. Meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarga dan semua yang dia kenal demi perjuangan Allah. Dan sejati mengharuskan pengorbanan seperti itu. Nabi SAW. Ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ekonomi musyrik Makkah mengganggu umat Islam di Madinah. Mereka melakukan umrah. Kan para hipokrit melawan mereka. Makin kaya dan berkuasa. Perdagangan ke Suriah. Setelah hijrah dan Ramadan, Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Hazrat Hamzah 10 muhajirin dekat Laut Merah yang disebut Sifulbar. Karavan dagang yang kembali dari Syam ke Makkah, didampingi oleh 300 satria, mereka tiba di daerah Ber. Di antara mereka ada musuh terkenal, Abu Jahal. Saat kedua pihak berbaris untuk bertempur, Majd bin Amr, sekutu bersama kedua pihak, intervensi dan mencegah konflik. Nabi SAW menghargai penyelesaian damai ini dan membalas utusan-utusan itu dengan hadiah-hadiah dikirim oleh Majd bin Amr dengan pakaian sebagai tanda persahabatan. Pertempuran Uhud. Momen paling menegangkan dan menakutkan dalam pertempuran Uhud mulai saat Muslim berhamburan dan mundur. Salah satu dari sedikit pejuang yang masih berdiri adalah Hazrat Hamzah. Saat itu, bahkan Nabi SAW ditinggalkan sendirian di antara musyrik. Musyrik ragu mendekati Hazrat Hamzah, meskipun dalam kekacauan pertempuran, dia dengan berani menebas setiap musuh di jalannya. Ketika para penembak jitu melanggar perintah Nabi SAW perintah, mereka meninggalkan posisinya di Gunung Ainain. Muslims mengalami kerugian besar. Merasa sedih, Hazrat Hamzah berdoa kepada Allah. Ya Allah, siapa 5
Aku berlindung padamu dari apa yang menimpa umat Islam. Minta ampun kepada Anda. Kekalahan tentara Muslim menjadi momen kemenangan bagi musyrik. Namun, kekhawatiran terbesar mereka tetap Hazrat Hamzah. Mereka tak melupakan keberanian legendarisnya dalam pertempuran sebelumnya. Dalam pertempuran Badar, ia bertempur dengan 2 pedang, memotong musuh seperti seorang petani, memotong rumput, bertekad untuk menghilangkannya. Musyrik sudah merancang rencana. Martir, Hazrat Hamzah. Membunuh Hazrat Hamzah, musyrik memilih budak Abyssinia yang mahir bernama Wahsy. Dia adalah penembak tombak handal yang tak pernah meleset dari sasaran. Pemiliknya berjanji akan membebaskannya jika dia berhasil membunuh Nabi SAW, paman. Sementara itu, istri Abu Sufyan, Hind, didorong oleh keinginan balas dendam atas pembantaian ayahnya di Badar, mempersuasi Wahsy dengan janji hadiah besar jika ia membunuh Hazrat Hamzah. Di medan Uhud, Hazrat Hamzah bertempur seperti badai, menghabisi setiap lawan di jalannya. Wahsy, sejak awal pertempuran, tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. Hazrat Hamzah berteriak dengan berani, "Apakah ada musyrik yang berani menghadapi saya?" Seorang musyrik maju hanya untuk ditumbangkan dalam 1 pukulan. Tiba-tiba, Wahsy melihat celah kecil di baju besinya. Bersembunyi di balik batu, dia menembakkan tombaknya. Dengan presisi mematikan, tombak menusuk tubuh Hazrat Hamzah. Prajurit gagah itu jatuh dan tak pernah bangkit lagi. 1 pukulan itu membawanya dari dunia fana ke abadi. Menuruti perintah Hind, Wahsy merusak tubuh pahlawan Muslim besar ini. Dia membuka dadanya dan mengeluarkan hatinya. Setelah badai Uhud, saat pertempuran berakhir, pasukan musuh perlahan mundur. Nabi Muhammad SAW menerima kabar menghancurkan tentang martir Hazrat Hamzah. Namun, dia belum melihat tubuhnya yang diberkati. Saat ia berjalan di antara para pejuang Muslim yang gugur, hati Nabi Muhammad hancur melihat tubuh Hazrat Hamzah yang mutilasi. Limbahnya dipotong dan dadanya robek. Matanya dipenuhi air mata. Dia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Hazrat Hamzah bukan hanya seorang pejuang keberanian, pilar Islam yang tak tergoyahkan. Meski martirnya sangat mengguncang ummah, tidak menghentikan penyebaran Islam. Dia mendapatkan tempatnya dalam sejarah sebagai penguasa para martir. Nama beliau terukir dalam huruf emas. Atas tragedi ini, Allah menurunkan ayat untuk menghibur dan membimbing utusannya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara terbaik. Tuhanmu yang lebih tahu siapa yang telah menyimpang dari jalannya. Jika kamu menghukum siapa yang benar-benar diberi petunjuk, biarkan hukuman Anda seimbang dengan kesalahan yang dilakukan terhadap Anda. Namun, jika kamu bersabar, tentu lebih baik bagi mereka yang sabar. Bertahanlah, jangan bersedih atas mereka, jangan terganggu oleh tipu muslihat mereka. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takut padanya dan yang berbuat baik. Al-Nahl 125-128. Kekuatan Hazrat Safiyah. Pada saat itu, Nabi Muhammad paman dan saudara perempuan Hazrat Hamzah, Hazrat Safiyah, tiba di medan perang. Dia bertanya pada semua orang tentang keberadaan saudaranya. Ketika Nabi Muhammad melihatnya mendekat, beliau memerintahkan anaknya Zubair, "Beritahu ibumu untuk balik." Dia sebaiknya tidak melihat saudara perempuannya dalam keadaan seperti ini. Hazrat Zubair bertemu ibunya dan berkata, "Ibu, pesan Rasulullah, kembalilah." Namun, Hazrat Safiyah menjawab dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang besar, "Jika Anda ingin saya berbalik, agar tidak melihat apa yang telah dilakukan padanya, tahu bahwa saya sudah tahu bahwa tubuh adikku telah dipotong dan disiksa. Dia menderita nasib ini karena jalan Allah. Kami siap menghadapi ujian yang lebih besar dalam jalan Allah. Kami akan tetap sabar
dan mencari pahala dari Allah insya Allah. Ketika Hazrat Zubair menyampaikan kata-kata ibunya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia membiarkannya melanjutkan. Hazrat Sofia duduk diam-diam di samping jenazah saudaranya. Dengan nafas dalam dan sedih, dia menangis. Rasa sakit seperti itu sulit bagi siapapun untuk ditanggung. Melihatnya dalam kondisi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan air matanya. Kepercayaan dan kepatuhan Hazrat Safia sungguh luar biasa. Dia membacakan ayat tersebut, menyiratkan kesabaran seorang mukmin di hadapan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Lalu dia berdoa minta rahmat dan ampunan Allah untuk saudaranya. Tiba-tiba Jibril alaihi salam turun dan memberitahu Nabi Muhammad SAW. Nama Hazrat Hamzah tercatat di langit sebagai singa Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagi kabar ini dengan Hazrat Safia sebagai sumber penghiburan. Penguburan Hazrat Hamzah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di antara para syuhada yang jatuh. Dia sangat sedih saat melihat mayat Hazrat Hamzah pada usia 59 tahun. Ia meraih kehormatan syahid. Kain penutup tubuhnya terlalu pendek ketika kakinya ditutupi. Kepalanya terbuka saat ditutupi. Kaki-kakinya tak tertutupi. Nabi SAW memerintahkan, tutupi wajahnya, lalu kain diletakkan di kakinya. Membangkitkan kepalanya, ia memandang para sahabatnya. Melihat wajah mereka yang berlinang air mata, dia bertanya, kenapa menangis? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami menangis karena tidak bisa menemukan kain kafan yang layak untuk pamanmu. Mendengar ini, Nabi SAW menghibur mereka dengan berkata, saya melihat para malaikat membasuh beliau. Penaklukan Makkah dan penyesalan Hind. Setelah penaklukan Makkah, Islam meraih kemenangan besar. Nabi Muhammad SAW memerintahkan eksekusi beberapa pria dan wanita, siapa yang telah sangat merugikan Islam. Di antara wanita-wanita itu ada Hind bin Utbah, istri Abu Sufyan, siapa yang merencanakan pembunuhan Hazrat Hamzah. Namun, setelah Abu Sufyan masuk Islam, Hind pun menerima iman. Namun, dia takut mengungkapkannya secara terbuka. Menyamarkan diri, dia diam-diam bergabung dengan para wanita. Siapa yang bersumpah setia kepada Nabi SAW, ketika dia sampai padanya, dia membuka wajah dan memperlihatkan identitasnya. Dia mengakui dosa-dosanya, lalu mengungkapkan penyesalannya yang mendalam. Dia mengaku telah menerima Islam. Nabi Muhammad SAW menerima pertobatannya dan memasukkannya ke dalam ikrar bersama dengan wanita lainnya. Penerimaan Islam oleh Hazrat Wahsy. Setelah penaklukan Makkah, Hazrat Wahsy melarikan diri ke Taif karena takut dan menetap di sana. Namun, ketika penduduk Taif kemudian bepergian ke Madinah, mereka menerima Islam secara kolektif. Dia merasa terjebak dan gelisah, sehingga dia pindah ke Syam. Sementara itu, warisan Hazrat Hamzah, siapa yang menulis cerita tak terlupakan tentang kepahlawanan dan pengabdian dalam Islam berlanjut. Dia tetap dikenal sebagai penguasa para martir. Semoga Allah meridhoi dia. Nabi Muhammad SAW mengundang Wahsy masuk Islam. Nabi Muhammad SAW menginginkan Wahsy, pria yang telah membunuh paman tercintanya, mencari petunjuk dan menyelamatkan akhiratnya. Karena itu, dia mengirimkan surat kepadanya. Surat tersebut berisi ayat dari surat Al-Furqan 25:68. Mereka tidak bersekutu dengan Allah. Mereka tidak mengambil nyawa yang telah Allah sakralkan, kecuali dalam keadilan. Mereka tidak berzina. Siapapun yang melakukannya akan menanggung konsekuensinya. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berkata, datanglah, bertobatlah. Wahsy ragu-ragu. Ia berkata, saya membunuh seorang pahlawan seperti Hazrat Hamzah, bisakah
seseorang seperti saya pernah diampuni?" Dia menolak datang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat lain kepadanya. Kali ini, surat tersebut berisi ayat dari surat An-Nisa jam 4:48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang bersekutu dengannya. Namun, Dia mengampuni segala hal yang Dia kehendaki. Siapa saja yang bersekutu dengan Allah, tentu saja dia telah berbuat dosa besar. Namun, wasyirat masih tak percaya bisa diampuni. Nabi Muhammad SAW tidak menyerah. Lalu, dia mengirimkan surat ketiga. Sekarang, dengan tambahan ayat dari surat Al-Zumar ke-39. 53. Ucapkan, "Oh, hamba-hambaku yang telah berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tentu saja, Dia adalah yang paling mengampuni, yang paling penyayang." Setelah membaca ayat ini, Wahsyar merasa penuh harapan. Tanpa ragu, dia berangkat ke Madinah. Dia masuk masjid dan menyapa Nabi SAW. Nabi SAW membalas salamnya. Wahsyir kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seseorang menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya, jika dia telah melakukan dosa terburuk dan paling mengerikan, namun kemudian bertaubat dan memeluk iman dengan hati suci, apa nasibnya?" Nabi SAW memberikan kabar gembira kepadanya. Siapa saja yang beriman dan sungguh-sungguh bertaubat akan diampuni. Dia menjadi saudara kita. Dengan air mata di matanya, Wahsyid mengumumkan, "Wahai utusan Allah, saya telah beriman, saya telah bertaubat. Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Lebih dari segalanya, saya adalah Wahsy." Namun, setelah mendengar nama Wahsy, Nabi Muhammad SAW saat itu mengingatkan momen kemartiran Hazrat Hamzah. Matanya terisi air mata. Melihat ini, Wahsy khawatir akan dibunuh. Tiba-tiba, Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan perintah Allah. "Wahai utusan tercinta, jika seorang kafir, siapa yang menghabiskan hidupnya menyembah berhala dan menentang hamba-hambaku, ucapkan satu kata tauhid, aku mengampuninya. Lalu, mengapa engkau tak memaafkan Rusia yang membunuh pamanmu? Dia telah bertaubat dan sekarang percaya padamu. Aku telah mengampuninya, maka kamu juga harus mengampuninya. Kamu juga harus memaafkannya." Nabi Muhammad SAW membawa kabar gembira tentang ampunannya. Namun, dia menambahkan, "Setiap kali aku melihatmu, aku ingat apa yang menimpa pamanku, dan ini menyakitkan hati saya. Mohon hindari datang sebelum saya." Wahsy, karena rasa hormat yang mendalam, tidak pernah muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW lagi. Dan ia menjalani hidup dengan rendah hati. Namun, saat Wahsy akan tiba, suatu hari akan tiba, ketika ia menulis bab baru tentang kepahlawanan dalam Islam. Wahsy hidup seperti ini selama 2 tahun lagi. Jika Nabi SAW berdiri di salah satu sisi mimbar, Wahsy berdiri di sisi lain, diam-diam menatapnya, berusaha menangkap senyumnya. Dalam 2 tahun ini, hidupnya dipenuhi oleh kebahagiaan dan kesedihan. Setiap momen tawa diikuti oleh air mata. Setiap air mata diikuti oleh senyum singkat. Namun, dalam semua waktu itu, dia tak pernah mendengar kata-kata yang diidamkannya, "Kamu bisa datang menghadapku." Suatu hari, utusan Allah SAW meninggal saat matahari terbenam pada hari itu. Matahari di hati Wahsy juga sirna dalam kegelapan total. Dunianya penuh kesedihan. Sekarang dia mengejar medan pertempuran, menginginkan bahwa mungkin di alam setelahnya, utusan Allah SAW akhirnya dia akan memanggilnya dan berkata, "Datanglah." Dia merindukan kematian, bukan karena putus asa, tapi agar dia tak lagi memikul beban berat ini, dan bisa berdiri di hadapan Allah dengan jiwa yang lebih ringan. Akhirnya, takdir membawanya ke pertempuran Yamama. Pertempuran itu sengit dan ganas. Wahsy masuk ke medan perang dengan satu tujuan,
Mungkin ini tempatku akan mati. Di depannya berdiri Musailimah, pembohong, nabi palsu. Seorang sahabat menunjuk Musailama dan berkata, "Itulah musuh Allah." Wahsy memegang tombak berkarat yang telah dibawanya bertahun-tahun. Seutas tombak yang pernah merenggut nyawa Hazrat Hamzah, pedang itu punya tujuan terakhir. Tujuannya adalah menusuk dada Musailimah. Pada saat itu, Wahsy menembakkan tombaknya. Musailimah ditikam, mengakhiri tipu dayanya dan tirani. Setelah menyelesaikan tugasnya, Wahsy meletakkan kepalanya di tanah dan berpikir dalam hati, "Wahai utusan Allah, apakah saya bisa berdiri di hadapan Anda sekarang?" Dulu, dalam kebodohan, dia membunuh salah satu muslim terhebat. Tapi sekarang, sebagai seorang percaya, dia telah membunuh salah satu musuh terbesar Islam. Nantinya, dengan tombak dan anak panah yang sama yang pernah membunuh Hazrat Hamzah, Wahsy menumbangkan nabi palsu Musailamah. Dengan demikian, ia melayani Islam di saat terberatnya. Nama Sayyid Al-Syuhada. Hazrat Hamzah adalah satu-satunya penerima gelar Sayyid Al-Syuhada karena ia mengorbankan hidupnya di jalan kebenaran untuk Islam dan bertempur di garis depan, melindungi utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejalan dengan ayat tersebut, jangan katakan tentang mereka yang gugur di jalan Allah bahwa mereka telah meninggal. Al-Baqarah 2:154. Dia tidak mati, melainkan dia naik ke alam yang lebih indah. Kehidupan para martir, seorang pria yang hidup dengan iman yang tak tergoyahkan, meninggalkan kita dengan banyak pelajaran untuk dipelajari. Dan hari ini, lebih dari sebelumnya, kita butuh contohnya. Jika kamu merasa sendirian di alam semesta yang luas ini, meskipun planet-planet tetap bersama, maka channel ini untuk Anda. Sebelum video ini tenggelam dalam arus YouTube yang tak berkesudahan, bantu agar bisa sampai pada orang lain seperti Anda. Setiap subscriber baru membantu kami menjangkau hati yang membutuhkan. Suka, langganan, dan berikan komentar. Semoga Allah melindungi kalian semua. Assalamualaikum.